bisa dikategorikan sebagai kengerian baru, lebih parah dari pandemi COVID-19. Dampaknya seperti perjalanan segerombolan semut, sangat pelan tetapi berbahaya dan menghancurkan. Apa penyebab dan apa yang akan menimpa umat manusia ke depan? Dunia gelap di tahun 2023. Kita harus buat apa? Kita akan simak dan telah bersama. Pada akhir bulan September yang lalu, Presiden Joko Widodo membuat pernyataan yang cukup membuat masyarakat merasa was-was. Bagaimana tidak, di saat situasi tahun ini belum kunjung membaik, beliau mengatakan kalau tahun depan prospek perekonomian secara global akan semakin gelap. Kata gelap yang digunakan oleh Jokowi merujuk ke kondisi perekonomian yang berada dalam posisi yang tidak baik-baik saja, bahkan diramal akan memburuk. Banyak lembaga internasional yang sudah menyampaikan kondisi ekonomi global dalam posisi yang tidak baik. Masyarakat dunia akan berhadapan langsung dengan 3 tantangan sekaligus, yaitu inflasi tinggi dan bahkan mencatatkan rekor terbaru, suku bunga tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang melemah. Saat ini, inflasi menjadi masalah global. Negara-negara ekonomi jumbo mulai was-was dan dipaksakan berhadapan dengan persoalan ekonomi yang amat pelik. Lalu, apakah ini akan menjadi ancaman nyata bagi ekonomi tanah air? Sebagai negara yang senantiasa membutuhkan transaksi ekonomi ekspor-impor dan masuk dalam putaran ekonomi global, Indonesia pasti terkena dampak dari kengerian ekonomi ini. Kita berhadapan dengan beberapa fakta mencengangkan tentang harga komoditas global. Penyebabnya tentu COVID-19, konflik Rusia-Ukraina, dan bencana iklim di beberapa benua. Apa dampak yang terjadi dari kenaikan komoditas global? Tidak membutuhkan teori ekonomi yang tinggi. Kita akan buat penalaran secara rinci. Harga komoditas akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat industri. Saat harga bahan baku makin mahal, harga jual ke konsumen akan ikut naik. Akibatnya, inflasi menjadi masalah tak terbendung. Kondisi sudah pada tentu memakan masyarakat luas. Logika ekonomi sederhananya seperti ini. Ketika harga kebutuhan pokok itu naik cukup tinggi, sebagian besar warga pasti mengeluh karena akan menambah beban anggaran rumah tangga sehari-hari. Kondisi tersebut juga akan menyedot anggaran untuk kebutuhan lain. Apakah kita mesti menunggu kebijakan penangkal dari pemerintah? Bisa ya, bisa juga tidak. Tetapi sebenarnya bukan perkara jawaban ya atau tidak. Pemerintah memiliki kewajiban memastikan kesejahteraan masyarakat. Perut masyarakat harus terisi. Sebenarnya, sebagai masyarakat, kita seyogyanya mencari jalan keluar sendiri. Untuk menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok, warga harus melakukan langkah terobosan agar dapat memenuhi kebutuhan harian. Carut-marut dan kenaikan harga barang diproyeksikan akan kita alami beberapa waktu mendatang. Masalah dalam bidang ekonomi ini akan merembes dan menjalar kemana-mana. Barang tentu akan menjadi ladang basah bagi orang-orang atau kelompok orang yang mengikrarkan diri sebagai oposisi pemerintah. Problem ekonomi menjadi amunisi bagi mereka untuk mengkritisi dan mengecam pemerintah. Dalam konteks politik, isu kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu elemen yang membuat menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Nah, pertanyaan yang mesti dijawab, apakah carut-marut ini adalah kesalahan pemerintah? Kita tidak bisa secara serampangan untuk mengatakan ya atau tidak. Situasi kekacauan ekonomi tidak hanya menimpa Indonesia, tetapi menjadi persoalan global. Siapapun presiden Indonesia sekarang ini pasti akan mengalami masalah yang sama. Problem global dan tidak bisa terhindarkan. Kenaikan harga kebutuhan pokok tidak terlepas dari dampak ketidakpastian global baik yang dipicu pandemi COVID-19, konflik Rusia-Ukraina, berbagai kebijakan di negara maju maupun faktor cuaca. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi, penurunan daya beli masyarakat, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi serta memberikan tekanan fiskal. Selain itu, pengurangan jumlah uang beredar di negara maju juga bisa menekan pasar keuangan melalui pelemahan rupiah dan berisiko pada meningkatnya tingkat bunga. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Pemerintah mesti membuat proteksi yang ketat terhadap pasar dalam negeri. Pasar Indonesia sangat besar dan ini fondasi kokoh untuk ekonomi kita. Oleh karena itu, hal terpenting yang mesti dikelola adalah menjaga daya beli masyarakat agar tetap positif dengan memastikan stabilitas harga barang dalam negeri. Mengapa stabilitas harga penting?
Posisi inflasi yang stabil menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, sehingga dapat memberikan manfaat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sekarang kita melihat bagaimana dengan respon pemerintah Indonesia terhadap carut-marut ekonomi global ini. Satu hal yang pasti, pemerintah Indonesia di bawah komando Presiden Jokowi tidak tinggal diam. Pemerintah mengambil kebijakan taktis dalam merespon persoalan inflasi dan ancaman resesi ekonomi yang kian nyata. Kita berharap pemerintah tidak hanya mengumbar informasi tentang ancaman kegelapan ekonomi, tetapi sudah siap memikirkan langkah progresif sebagai respon terhadap kengerian tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat dan mengutamakan keselamatan rakyat. Indonesia selalu memiliki harapan. Harapan itu akan tetap ada. Dasarnya adalah kondisi pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 2 tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun tidak tinggi-tinggi amat, tapi memberikan setetes optimisme kepada kita tentang masa depan ekonomi Indonesia. Apa dasar? Sebagaimana yang dirilis Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwasannya realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2 tahun 2022 meningkat tajam hingga 5,44%. Ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi semua analisis pasar, termasuk proyeksi paling optimis dari Kementerian Keuangan. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain menguatnya konsumsi rumah tangga, menguatnya ekspor Indonesia, dan beberapa indikator lainnya. Menariknya, ekspor Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah gejolak perekonomian dunia. Dari rilis tersebut, kita bisa katakan secara optimis bahwa proses pemulihan ekonomi nasional tetap berlanjut dan menguat meskipun dihantam oleh tekanan dan gejolak ekonomi global yang kian tidak menentu. Mungkin banyak masyarakat yang beranggapan kalau pernyataan Presiden Jokowi dan pemberitaan di media massa hanya untuk menakut-nakuti. Padahal, jika mau lapang dada dan menerima informasi ini dengan kepala dingin, kita bisa melakukan antisipasi dan persiapan diri jika sampai hal-hal buruk sampai terjadi. Dengan adanya peringatan dini ini, kita jadi bisa lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Pengeluaran yang bersifat sekunder bahkan tersier bisa ditunda. Kita alihkan untuk menabung. Jadi, jika dalam kondisi sulit, kita masih punya pegangan hidup. Mungkin dampak kengerian ekonomi ini ke Indonesia hingga sekarang ini belum terlalu terasa. Harga BBM dan beberapa hal lain memang naik, tapi setidaknya krisis yang kita alami tidak seperti negara-negara lain yang terlihat lebih gila lagi. Kita percaya pemerintah bisa mengeluarkan kita dari krisis dan ancaman krisis di bidang ekonomi. Inilah hasil kerja keras, ikhtiar, dan gotong royong dari seluruh masyarakat Indonesia.